A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain. Bismillahirrahmanirrahim. Faslan fin niyat fi halit ta'allum. Fasal menerangkan niat ketika belajar. Summa la budda lahum niat fi zamani ta'allumil ilmi. Seorang pencari ilmu itu harus mempunyai niat ketika mencari ilmu, ketika mondok atau ketika sekolah atau ketika mengikuti pengajian atau ketika belajar, ya. Belajar kitab, belajar buku, itu harus mempunyai niat. Idin niat hiyal aslu fi jamil ahwal. Karena niat itu adalah sumber dari kesemuaan amal atau kesemuaan ahwal. Karena seorang melakukan sesuatu itu pasti ada motifnya, ada tujuannya, ada niatnya, ya. Tidak bisa seseorang tiba-tiba melakukan perkara tapi tidak ada motifnya, tidak ada pendorongnya, tidak ada niat, pasti ada niatnya. Kecuali mungkin orang yang kurang normal mungkin, ya. Dia tidak tahu apa yang dilakukannya. Tapi secara umum, secara normal orang melakukan sesuatu itu pasti ada motifnya. Liqouli alaihi salatu wassalam, seperti halnya dawuhnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya pekerjaan itu motifnya itu niat, atau bisa diartikan sesungguhnya pekerjaan itu tergantung niatnya. Hadisun sahihun, innamal a'malu binniyat adalah hadis yang sahih. Wa an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kam min amalin yutasawwaru bi surati a'malid dunya wa siru fi sunnat min amal akhirah. Banyak sekali pekerjaan-pekerjaan yang bentuknya adalah pekerjaan duniawi maka menjadi pekerjaan ukhrawi atau pekerjaan yang mempunyai nilai pahala sebab niat yang baik. Contohnya yaitu makan, ya. Makan itu adalah pekerjaan yang duniawi. Tapi karena dia itu tujuannya untuk kuat melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Makan biar tidak mati, ya. Makan biar tidak sakit, karena menjatuhkan diri kepada kerusakan juga tidak diperbolehkan, ya. Kalau bunuh diri tidak boleh, ya. Kemudian menyiksa diri juga tidak boleh, seperti dawuh Allah Ta'ala, wala tulqu bi'aidikum ila tahlukati fa ahsinu, ya. Janganlah kamu jatuhkan diri kamu kepada kerusakan, maka berbuat baiklah. Seperti bekerja itu ketika diniati untuk memberikan nafkah kepada istrinya, kepada keluarganya, kepada anak-anaknya, maka ini adalah menjadi amal akhirat, ya. Kalau di syarahnya Ta'lim Muta'alim itu karangannya Syekh Ibrahim bin Ismail, bukan Syekh Nawawi tapi Syekh Ibrahim bin Ismail. Yaitu contohnya yaitu makan, minum, tidur juga, ya. Yaitu ketika dia tidur nanti bisa kuat ibadah, sama
Wa kam min amalin yutasawwaru bi surati amal akhirah thumma yasiru min amalid dunya bi su'in yahya. Banyak sekali pekerjaan-pekerjaan yang bentuknya adalah amal akhirat, yang bentuknya adalah ibadah, akan tapi dia menjadi amal duniawi, artinya tidak mendapatkan pahala karena niat yang salah atau niat yang jelek ya. Contohnya yaitu dia riya ya, atau pamer dalam ibadahnya. Bentuknya adalah sholat, tapi tujuan daripada sholat tersebut yaitu untuk riya, untuk pamer kepada temannya atau kepada calon mertuanya atau yang lain ya. Maka walaupun bentuknya itu sholat, tapi dia tidak mendapatkan pahala karena riya ya. Contohnya dia sedekah, berbagi kepada orang lain, melakukan kegiatan sosial kemasyarakatan ya, tapi tujuannya untuk dipuji orang lain ya. Dianggap orang lain, dan tujuannya untuk selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka itu menjadi amal duniawi. Wa yanbaghi ayyan wal muta'allim bi talabil ilmi ridha Allah Ta'ala wa daral akhirah wa izatul jahli an nafsihi. Seorang pelajar pencari ilmu harus niat ketika dia mencari ilmu, yaitu niat mencari ridho Allah, dan juga niat untuk akhirat, dan juga niat untuk menghilangkan kebodohan dari dirinya, dan juga niat untuk menghilangkan semua kebodohan. Wa ihya'ad-din, dan juga niat untuk menghidupkan agama, menjunjung tinggi agama. Wa ibqa'al Islam, dan juga tujuan supaya Islam ini tetap, atau Islam itu jaya, tidak hilang. Wa inna baqa'al Islam bil ilmi, karena Islam itu bisa ada terus ya, bisa jaya, bisa tegak di bumi ini juga harus dengan menggunakan ilmu. Karena memang isi daripada Islam itu sendiri ya ilmu-ilmu. Tidak ada agama yang paling menjunjung ilmu seperti Islam. Tentu saja dalam permasalahan fikih ini Islam itu mempunyai maqasidus syariat ya, yaitu hifdzun nafsi, hifdzul irdi, hifdzul mal, hifdzul aqli, kemudian hifdzul nasab ya. Jadi Islam itu menjaga agama, terus menjaga akal ya, karena Islam melarang minuman keras, minuman jenis narkoba ya, melarang ganja, bahkan ada hukumannya orang yang minum minuman keras, yaitu dengan cara dijilid. Kemudian menjaga nyawa, yaitu melarang membunuh, melarang kriminalisasi ya, melarang tindak kejahatan yang berhubungan dengan fisik. Kemudian hifdzul mal, menjaga harta. Islam melarang mencuri, melarang korupsi, melarang merampok, melarang gosok, melarang jambret, melarang mencopet, dan semuanya itu ada hukumannya. Kemudian hifdzun nasab, menjaga nasab. Islam melarang perzinahan ya, karena kalau orang berzina nanti nasabnya tidak sampai kepada ayahnya ya.
dan juga nanti rusak kalau perzinahan itu boleh, atau kumpul kebo boleh. Islam melarang dan memberikan hukuman yang seberat-beratnya kepada orang yang melakukan zina. Terus menjaga harga diri, makanya Islam melarang orang menuduh zina kecuali mempunyai saksi 4, dan juga melarang untuk misoi ya, atau berkata misoi kepada temannya ya, ketika temannya marah. Wala yasihu az-zuhdu wa taqwa ma'al jahli. Dan zuhud dan takwa itu tidak bisa terjadi ketika dia bodoh, tidak mengetahui apa arti zuhud, apa arti takwa, dan bagaimana caranya zuhud, bagaimana caranya takwa. Wasata syal Imam Al-Jalbanut Musibli Daya Syi'ran Ibadih. Syekh Imam yang agung, yaitu pengarang kitab Hidayah ya, itu menyenandungkan syair kepada temannya atau kepada muridnya. Fasadun kabirun alimun mutahattikun wa akbaru min hujairun mutanasifun. Adalah kerusakan yang besar, yaitu orang yang alim, tapi itu orang alim yang rusak. Maksudnya rusak yaitu dia melakukan perkara yang melayani syariat, dan itu dinamakan kerusakan karena nanti orang-orang awam, orang-orang bodoh melihatnya dan menyangkanya tidak apa-apa, sehingga orang alim tadi tersesat dan menyesatkan. Ini kalau dalam syarahnya, Ta'lim karangannya Syekh Khalil Syekh Ibrahim bin Ismail, itu wal alim al mutatik wa alladhi yaf'alu khilafah syar'i mal af'ad wa di'a wal yubali ahyatadiha wa fasadu mislu dalikal alim kabiratun li'annahu yarawi jihal wa yuktaruna fi wa yadillu wa yudillu wakbaru min hujailun mutanasikum. Dan kerusakannya lebih besar lagi, yaitu orang bodoh yang ahli ibadah tapi tidak mengetahui sah tidaknya ya. Orang awam yang ahli ibadah tapi tidak mengetahui syarat sahnya ibadah tersebut. Tapi insya Allah syarat-syarat sahnya ibadah itu mudah kok, tidak sulit ya, tidak sulit. Kalau saya meneliti ya, orang-orang awam yang ada di Jawa ya, orang-orangnya baik ya, pas ahli ngaji, saya kira ibadahnya sudah lumayan baik ya. Karena ilmu yang dibutuhkan setiap hari seorang itu tidak banyak-banyak ya. Ilmu sholat yang sah itu kan nggak sesulit. Paling ya nanti tumak ninahnya saja ya. Biasanya orang awam tumakninah sudah bagus, kemudian rukun-rukunnya bagus, kemudian bacaan sunnahnya juga bagus. Cuma mungkin dalam niatnya itu mencari Allah, kadang dia mencari surga dan neraka, walaupun itu juga bisa dibenarkan ya, tingkatan ikhlas yang paling bawah. Juga dalam permasalahan khusyuk ya, dan tadabbur, artinya bacaan Al-Quran ya, walaupun itu tidak merupakan syarat sahnya sholat, mungkin lebih ditingkatkan lagi. Kemudian dalam permasalahan wudhu, insya Allah kok tuh benar ya. Mungkin dalam permasalahan ahwal qalbi, yaitu ilmu tentang hati, ilmu untuk menjernihkan hati, membersihkan hati, itu loh mungkin yang apa jenis yang kurang. Tapi orang alim pun itu juga dalam proses latihan semua ya, dalam permasalahan pembersihan hati.
Nah, bahkan kadang saya meneliti bahwa orang awam itu hatinya kadang lebih bersih, lebih ikhlas daripada orang-orang yang lain. Biasanya itu kalau sudah sedekah ikhlasnya bukan main. Kadang wong alim kadang wong sing agama kadang wis sedekah 10.000 20.000 eman-eman. Kadang wong awam yang sudah kebuka hatinya, kebuka ikhlasnya itu 200.000. Cuma mungkin kalau orang alim itu kemanfaatannya lebih banyak karena dia mengajar ya. Kalau orang awam ahli ibadah mungkin kemanfaatannya untuk dirinya sendiri itu saja menurut saya. Kalau dalam syarah Ta'lim Muta'alim itu kenapa orang bodoh yang ahli ibadah itu lebih besar mafsadahnya, karena dia tidak mengetahui sah dan rusaknya suatu ibadah, dan juga kerusakannya bisa sampai kepada keyakinannya, i'tiqad ya, bahasa i'tiqad atau bahasa tauhid. Jadi amaliyahnya rusak, kemudian i'tiqadnya rusak. Tapi insya Allah kok nggak seperti itu semua. Kalau ijik ngaji ya, karena dalam permasalahan i'tiqad saja itu untuk tauhid itu ya batas minimalnya pokoknya seseorang itu sudah meyakini tidak ada Tuhan selain Allah dan mengajarkan umat utusan Allah, itu sudah cukup. Itu sudah keyakinan yang pokok. Man qala la ilaha illallah dakhalal jannah wa in sana wa in saraka itu. Nah, saiki tugasnya orang awam, kalau sampean itu orang awam atau orang alim, kalau ada sesuatu yang tidak tahu tanya kepada orang alim, itu aja. Sesuatu yang mengganjal di hatinya ya tentang permasalahan hukum, terus kalau dalam permasalahan akidah keyakinan, atau dalam permasalahan ahwal qalbi yaitu tentang pembersihan hati, pembersihan jiwa, tanyakan kepada orang yang alim, karena porsi setiap orang awam beda-beda. Pokoknya dia sudah yakin adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, ibadahnya sudah benar, meninggalkan hal haram itu juga baik itu. Bahkan ada yang jadi wali, sebagian orang awam ada yang jadi wali. Kalau saya teliti, jadi ada plus minusnya lah. Wong bodoh itu ada plus minusnya, wong alim juga ada plus minusnya. Kadang orang alim itu kakek helah juga. Orang alim itu kakek helah, kakek bisa mengakali hukum kalau memang dia tidak alim sing amil ya, dan yang mukhlis. Cuma ya kelebihannya dia mempunyai banyak ilmu ya, jadi dia bisa efektif, efisien dalam menggunakan waktunya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan niatnya sering benar karena niatnya karena Allah Ta'ala. Kalau orang awam itu baiknya adalah ketika mempunyai ilmu sedikit di ngamal tenanan. Ini rarti kiwa tangan pokok itu, cuma yo kelemahannya nanti kadang kaku. Huma fitnatun fil'a lamina azimatan liman bihi ma fi dini yatamassaku. Kedua orang tersebut itu yaitu orang alim tapi yang rusak, dan juga orang yang ahli ibadah tapi bodoh. Itu adalah kerusakan di dalam dunia terhadap orang yang berpegang kepada agamanya, itu kepada orang yang salah kerusakan yang besar kepada orang yang berpegang teguh, yang berpegangan atau mengikuti kepada orang alim yang rusak dan orang bodoh yang ahli ibadah. Ini menjadi rusak ya. Ini seperti yang diterangkan dalam
syarah ta'lim ya tamassaku bil alim wal jahil al madhkura ini fi dini wa ta'um, itu orang yang mengikuti keduanya fi aqwalihi wa af'alihi. Wa yanwi biya syukra ala nikmatil aqli wa syatil badan. Seorang thalabul ilmi itu ketika belajar juga niat mensyukuri karena sudah diberi akal ya, karena akal itu nikmat yang sangat besar sekali. Tidak ada ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam anggota tubuh manusia, berarti juga dalam semua makhluk yang lebih mulia daripada akal ya, di bawah Islam dan iman ya. Karena dengan akal seorang itu bisa membedakan antara kebaikan dan keburukan, bisa merasakan, bisa berpikir ya. Nah, ketika seorang itu bisa berpikir, nah, ini sangat canggih sekali akal itu. Ini orang yang belajar ilmu ini bersyukur karena diberi akal terus mau belajar. Wasihatil badani, dan juga ini apa jenis, karena diberi kesehatan badan dia syukur dengan cara mencari ilmu. Alhamdulillah aku sehat, alhamdulillah aku waras, ora gendeng ya. Jadi aku ya sinau, aku ya ngaji, aku ya golek ilmu, seperti itu. Dan akal itu sangat canggih sekali, canggih sekali. Dan manusia itu diberi perangkat Allah Subhanahu wa ta'ala dengan menggunakan akal. Dan survei itu menjelaskan bahwasanya 95% manusia itu cerdas. Memang cerdas sekali. 90%, yang 5 itu jenius, yang 5 itu memang kekurangan. Walaupun kadang orang itu kelihatan bodoh, tapi sebenarnya dia itu mempunyai kelebihan dari bidang yang lain kadang. Pokoknya menungsa itu untuk menghadapi permasalahan hidup ya, itu dibanding dengan akal sebenarnya itu luweh-luweh. Terus akal dibimbing oleh wahyu, oleh Al-Quran, yang Al-Quran tadi, Al-Quran hadis tadi dijelaskan oleh para ulama. Walayan wibi ilahi iqbalan nasi, dan seorang pencari ilmu ketika mencari ilmu tidak niat untuk mendapatkan pujian manusia ya, atau mendapatkan pengaruh masyarakat. Walastidlabah hutamid dunia, dan juga tidak bertujuan untuk mengeruk atau mendapatkan harta-harta dunia. Saiki kepengen harta dunia gimana ya, kerja dengan cara dagang atau dengan cara menjadi pegawai ya, atau menjadi buruh atau menjadi bos atau home industry dan lain sebagainya ya. Jadi tidak ada campur dengan ilmu agama. Jadi ilmu agama tersendiri, ilmu dunia tersendiri ya. Sama-sama dalam dagang juga ada ilmunya dalam untuk meraup keuntungan yang banyak ya. Walaupun cara meraup keuntungan yang banyak itu juga harus disetir dengan ilmu agama supaya benar, halal, tidak ada kecurangan dan sebagainya. Jangan mencari kehidupan atau keuntungan lewat agama. Tidak menghidupkan agama, tapi hidup hidup dengan agama. Walaupun kadang seseorang itu dimuliakan karena dia punya ilmu agama, tapi kan itu bukan tujuan dia.
Karena memang kemuliaan agama tersebut, kemuliaan alim, otomatis dia itu dimuliakan, tapi dia tidak tujuan. Makanya guru saya itu, guru kaula itu, ketika menerangkan tentang apa jenis boyong, itu kudu duwe sambilan, jadi ngajar duwe sambilan kerja. Wal karama indah sultan wal ghiri, itu meraup harta dunia dan kemuliaan atau kedudukan di mata raja atau di mata presiden, di mata pemerintah, di mata orang kaya, di mata orang lain. Qala Muhammad bin Hasan rahimahullah ta'ala, law kana kulluhum abidi la taqtuhum wa tabarratu an wali wa man wajada dhanni wal afi qallama yarubu bima indanas. Muhammad bin Hasan berkata, andaikan semua manusia itu adalah budakku, maka aku akan memerdekakan semuanya. Dan aku terbebas dari waris budakku, karena seorang bendoro atau Said yang memerdekakan budak, ketika budaknya ini meninggal maka dia mendapatkan warisan. Ini dibebaskan semua. Ini perkataan Muhammad bin Hasan itu maksudnya yaitu dia sudah merasakan nikmatnya ilmu, jadi dia tidak membutuhkan apa yang berada di tangan manusia. Karena kalau ilmu itu sudah dirasakan ya nikmatnya, maka paling enak-enaknya perkara ya ilmu itu. Wis gak ono neh kepinginnya ya mak belajar ngulang amal ya. Walaupun dia juga bekerja, tapi kerjaannya itu hanya sebatas memenuhi kebutuhannya saja. Yang penting ku ngulang dek wong alim. Dek santri ya yang penting ku ngamal, yang penting ku ngaji. Sebab wong sing ngrasakno nikmate ngaji karo nikmate ngulang, mongko liyane wis kalah. Walaupun kerja itu ya tidak bisa ditinggalkan ya, kalau ditinggalkan nanti malah ndadekno tomak ya. Artinya dia kerja tujuannya biar tidak tomak kepada manusia dan juga untuk memenuhi kebutuhan dia dan kebutuhan keluarganya. Apalagi kalau dia dibukakan pintu yang mudah dari Allah Subhanahu wa taala, rezeki yang mudah, pintu yang terbuka lebar dalam mencari rezeki, ini bisa digunakan untuk ngamal akhirat ya, untuk sedekah, untuk membantu yang lain. Waman wajada ladzatal ilmi wal amal bi qallam yarghabu fima indanas. Barang siapa yang sudah menemukan kenikmatan ilmu dan juga kenikmatan mengamalkan ilmu, maka sedikit sekali dia akan senang apa yang dimiliki oleh orang lain, yaitu berupa harta benda. Kalau di syarat alim ta'alim, kolama itu bukan sedikit tapi adam, yaitu dia tidak ingin, sudah tidak ingin apa yang ada di manusia tersebut berupa harta benda. Tapi tetap orang harus mencari harta benda itu dan wajib, apalagi kalau punya keluarga. Asadana Syal Imam Al-Jal Ustadz Qiwamuddin Muhammad bin Ibrahim bin Ismail As-Saffar Al-Ansari Imran Labihani Farimul Ta'ala Syekh Imam yang agung, yaitu Ustadz yang menjadi
pondasinya agama, yaitu Hamad bin Ibrahim bin Ismail As-Sofar Al-Ansari, itu keturunan orang Ansor, itu menyenandungkan sebuah imla atau perkataan dari Abu Hanifah ya, yang berupa syairan, man talabul ilmal ma'at faza bi fadlin minar fasad fa ya li khusranin talibi lina li fadlin minar. Barang siapa yang mencari ilmu tujuannya adalah akhirat, maka dia akan memperoleh petunjuk ya, dan memperoleh kemuliaan. Fa ya li khusranin talibi lina fadlin minar. Maka sangat merugi sekali orang yang mencari ilmu karena tujuan kemuliaan dari orang lain atau dari sama-sama hambanya atau dari duniawi. Allahumma illa idza talabal jalil amri bil ma'ruf wa nahyil munkar. Kecuali ya, ini yang saya terangkan tadi, bahwasanya dunia itu bisa menjadi jalan untuk akhirat, dan ketika dunia itu menjadi jalan untuk akhirat, maka tidak jadi dunia lagi, jadi akhirat. Contohnya dia bekerja kemudian mendapatkan uang yang banyak, mendapatkan harta yang banyak, kemudian dengan harta tersebut dia tidak tamak, bisa mencukupi keluarganya, bimbing anak-anaknya, dan juga bisa berbagi kepada orang lain, berbagi orang lain, bisa membangun masjid, bisa membangun musola, bisa membantu pendidikan agama, bisa membayari guru TPQ ya, nambahi guru TPQ. Kalau dia mempunyai pesantren kemudian santrinya gratis, nah, itu baik. Iki Allahumma illa idza talabal jalal ma'at, kecuali ketika dia mencari pangkat duniawi, tapi tujuan pangkat tersebut yaitu untuk amar ma'ruf, karena syarat daripada amar ma'ruf harus punya kekuatan ya. Tidak punya kekuatan ya malah nggak bisa amar nahi munkar. Contohnya yaitu kiai-kiai sebagian yang masuk di politik, semoga saja tujuannya juga amar ma'ruf nahi munkar, walaupun memang di sana itu banyak sekali ranjau-ranjau atau perangkap-perangkap duniawi ya, karena memang gajinya sangat besar sekali, apalagi DPR sekarang ya, DPR pusat itu sampai satu bulannya berapa ratus juta, berarti satu tahunnya itu berapa miliar itu. Kalau memang berjuang yaitu memberikan undang-undang yang menguntungkan Islam ya bagus. Wa tanfil haqqi wa izzajiddin la nafsi wa hawa, untuk meloloskan kebenaran dan untuk menjadikan agama ini agung atau mulia, tidak tujuannya untuk dirinya dan hawa nafsunya. Fayaju dzalik biqadri ma yaqimu fil amr bil ma'ruf wa nahy anil munkar, maka boleh mencari kedudukan tapi dengan kadar bisa menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Bagi talbil ayat tafakkara fi dzalik, maka seorang pencari ilmu harus benar-benar berpikir dalam mencari ilmu, dalam niatnya ya, dalam niatnya harus ingat kepada Allah, pokoknya balik-balik dengan Allah, karena dalam doa iftitah saja sudah diberitahu inna sholati wa nusuki wa mahyaya ma'atillahi ta'ala, sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku, matiku karena Allah ya, maksudnya karena Allah ya, semuanya karena Allah, ridho Allah ya karena Allah, akhirat ya karena Allah, menghilangkan kebodohan ya karena Allah, baliknya karena Allah. Fa inna ta'lamul ilma bi judin ka fasrifu ila dunil hakir wa alfani asyira.
Karena seseorang talibul ilmi itu dalam belajar itu membutuhkan usaha yang sangat keras sekali, maka percuma atau sia-sia atau heman ya kalau hanya digunakan untuk tujuan dunia yang remeh, yang sedikit, yang fana. Ada sebuah syair, ya ad-dunya aqallu min qalil wa ashiqu azallu nazari tusimu bisira qaman wa toma fa mutahairuna bila dalil. Kecuali dia bisa merasakan nikmatnya dunia, terus menjadikan syukur kepada Allah Ta'ala, menjadikan nyaman ya. Dan juga cara mencarinya juga halal dan tidak melupakan akhiratnya, itu nggak apa-apa. Walaupun kadang sebagian ahli sufi memang meninggalkan dunia, tapi kadang dunia itu juga bisa menjadikan wasilah atau lantaran atau jalan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau disyukuri. Dialah dunia, yaitu sedikitnya daripada hal yang sedikit ya dibandingkan akhirat. Dan orang yang asik dengan dunia itu adalah dan dunia itu dengan sihirnya, dengan magicnya, dengan gemerlapnya itu membutakan kaum dan mentulikan kaum. Karena senang dunia dia menjadi tuli, karena dia senang dunia dia menjadi buta. Itu dia tidak mau, dia berani melakukan keharaman-keharaman. Kaum mutahairuna bila dalil, dan kaum tersebut itu menjadi bingung tanpa ada arah. Yang bagi ahli ilmi Allah yudhillah nafsahu bitama fi ghirimat ma'in. Seorang ahli ilmi, yaitu orang yang alim ya, orang alim atau orang yang ustadz atau setidaknya santri lah, itu sepatutnya tidak menghinakan dirinya dengan tomak, yaitu mengharapkan orang lain, mengharapkan sesuatu dari orang lain. Wa taharrazu amma fi madzallatil ilmi wa alihi, dan menjaga dirinya dari sesuatu yang menjadikan ilmu itu menjadi hina dan juga ahli ilmu menjadi hina, dan dia terus menjadi orang yang merendah kepada orang lain yang memberinya. Makanya tadi saya jelaskan bahwasanya seorang ahli ilmu ya, ustadz atau kiai itu harus mempunyai penghasilan tersendiri, mempunyai sambilan. Jadi dia mendapatkan ilmu itu, dia mendapatkan harta itu bukan karena ilmunya, jadi dia memang mengajarkan ilmu, menyebarkan ilmu, memberikan kemanfaatan kepada orang lain untuk memenuhi kebutuhan dunianya. Dia mempunyai bidang usaha atau sudah bekerja ya. Apalagi tadi saya terangkan biasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala membukakan pintu rezeki yang sebesar-besarnya ya. Dia dagang ya, yang mempunyai industri kecil-kecilan, apalagi mempunyai produksi sehingga uangnya banyak ya, bisa mencukupi kebutuhannya, kebutuhan istrinya, kebutuhan anaknya, bahkan ketika lebih bisa memberikan bantuan kepada tetangganya, kepada masjid, kepada musola, kepada yang lain ya. Dan bahkan ketika dia mempunyai santri, santrinya bisa gratis.
Nah, ketika dia mendapatkan keuntungan sudah ilmu, ya sah-sah saja, tapi itu bukan tujuan. Seperti dia itu banyak yang sowan, ya ngai buahan, ya banyak yang ngai amplopan, tapi itu bukan tujuan. Itu hanya bonus ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itu tidak dituju, ya itu bonus. Wa tawadhu baina takabbur wal madillah wal aifah kadzalik yu'rafu dzalik fi kitabil akhlaq. Dan tawadhu itu adalah sifat di antara sifat sombong dan sifat merendahkan diri. Jadi sifat sombong itu sifat tercela, kemudian merendahkan dirinya ya untuk orang lain karena berharap mendapatkan harta daripada orang lain, uang daripada orang lain, itu berarti merendahkan ilmunya, merendahkan dirinya, merendahkan ilmunya. Itu tawadhu adalah sifat diantara dua hal itu ya. Madillah itu sifat yang tercela, takabur juga sifat. Wal ifa kadzalik, ifa itu juga seperti tawadhu, yaitu diantara sifat diantara takabur dan merendahkan diri. Ifa itu artinya dia menjaga dari keharaman, karena kalau dalam syarahnya Ta'lim terangkan bahwasanya orang yang sombong sebab dia bisa mencari halal. Orang yang bisa mencari halal nggak boleh sombong. Atau orang yang merendahkan dirinya sebab dia mencari barang haram, itu sama-sama jelek ya. Nah, ifah yaitu mencegah dari perkara yang haram, itu sama dengan tawadhu, yaitu antara takabur dan mazillah. Yu'rafu dzalik fi kitabil akhlaq. Semua itu bisa diketahui dalam fan tasawuf atau fan akhlak. Syal Imam Al-Jal Ustadz Ruknul Islam Al-Ma'ruf bil Adab Al-Mukhtar Al-Masyir Al-Nasihi, imam yang agung, yaitu Ustadz yang menjadi pondasi Islam, yang diketahui, yang dikenal dengan pendidik yang terpercaya itu, atau dengan namanya Adib Mukhtar ya. Itu menyenandungkan syair untuk dirinya sendiri. Inna tawadhu'a min khisalil muttaqi wa bitabru ilal ma'ali yartaqi wa mal ajabi ajbuman wa jahilun fi hali sa'ida musyakir. Sungguhnya rendah diri adalah sifat orang yang bertakwa. Wa bitabru ilal ma'ali yartaqi. Dan dengan rendah diri orang yang bertakwa akan menggapai tempat yang mulia. Wa min ajabi ajman huwa jahilu fi hali wa sa'ida musyakir. Yang sangat mengherankan yaitu herannya terhadap orang yang bodoh dalam tingkahnya, apakah dia termasuk orang yang beruntung ataupun orang yang celaka. Am kaifa yuftam umruhu aw ruhu yawman mutasaffilan aw murtaqa. Atau orang yang butuh tersebut berpikir besok umurnya atau nyawanya apakah berakhir ketika dia mati, apakah akan masuk neraka atau akan naik ke surga. Wal kibriya li rabbina sifatan bi makhsusatan fatajannabna wa taqi. Dan sifat sombong dan sifat keagungan itu hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hendaklah kalian menghindari sifat sombong dan bertakwalah. Qala bani farama li ashabi azimu amaimakum wa siwamakum wa innama qala dzalika Allah istakhaffa bil ilmi wa ahli. Pernah Abu Hanifah berkata kepada murid-muridnya, azimu amaimakum wa siwamakum. Kalau kalian memakai baju ya, atau memakai itu yang bagus dan yang indah,
yang besar ya. Dan juga yang gagah, yang jenis kerahnya yang luas. Wa innama qala dzalik la istakhafa bil ilmi. Kenapa Imam Abu Hanifah berkata kepada muridnya seperti itu, yaitu seorang ahli ilmi itu harus mempunyai pakaian yang gagah, yang bagus, supaya ilmu itu tidak direndahkan, dan juga orang yang punya ahli ilmu tidak direndahkan. Wa yanbaghi li talibil ilmi ayu hasila kitab al-wasi'ah allati kataba Abu Hanifah li Yusuf bin Khalid as-Simti rahimahullah inda rujuk ila ahli yajidu man yartubuhu. Wa kana astaguna syai' al-imam Ali bin Abi Bakr roha wal azam bi kitabi inda rujuk ila wa katatu wala butan tasbih. Seorang pencari ilmu seharusnya sepatutnya yaitu untuk mencari dan memiliki kitab wasiat yang dikarang oleh Abu Hanifah, yang ditulis oleh Abu Hanifah kepada Yusuf bin Khalid as-Simti. Ketika Khalid as-Simti ini sudah boyong, berarti muridnya sudah pulang ke keluarganya, sudah pulang ke desa. Kalau dalam syarah Ta'lim Ta'alam, as-Simti itu artinya ahli hadis. Yusuf bin Khalid ini muridnya Abu Hanifah ya. Jadi Yusuf bin Khalid itu sebelum boyong itu dituliskan kitab wasiat ya. Yang menulis Abu Hanifah, kitabnya bawa dijelaskan syarah ya. Itu ketika pulang ke keluarganya itu dituliskan sebuah wasiat ya. Kalau orang mau mencari tulisan tersebut, insya Allah menemukan. Itu maksudnya ya jiduhu man yatlubu, itu kalimat istiqnaf kalau dalam Ta'lim. Dan guruku yang bernama yaitu Syekh Al-Imam Burhanul A'immah, yaitu bernama Ali bin Abi Bakar, itu merintahkanku untuk mencari kitab tersebut atau memiliki kitab tersebut ketika aku boyong, ketika aku pulang ke daerahku, ke desaku, dan sudah saya tulis. Wala budalul mudarris wal mufti fi muamalat tasbih. Seorang pengajar, pendidik ya, kemudian orang yang ahli fatwa, orang alim ahli fatwa, Ustadz Kiai itu sebaiknya atau seharusnya bersosialisasi kepada masyarakat dengan menggunakan kitab itu. Itu kitab wasiat yang dikarang oleh Imam Abu Hanifah. Kitabnya apa? Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.